Teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, kita mau bahas mengenai hal-hal yang sedang viral ya. Jadi, saya mau bahas mengenai rekening dorman ya. Ini ada beberapa berita yang menurut saya ya, ini banyak merugikan para nasabah, orang-orang golongan bawah ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri jadi korbannya teman-teman. Saya sudah beberapa bulan nggak transaksi karena memang saya punya rekening itu untuk kepentingan keluarga yang darurat ya. Kalau nggak darurat saya nggak ngambil uang dari rekening ini teman-teman. Kebetulan saya ada rekening di bank plat merah ya. Nah, saya terus tiap hari kan saya update terus informasi ya. Di situ ada pembicaraan antara PPATK dan anggota DPA dan beberapa pihak di TV swasta ya. Katanya ada beberapa ribu, ratusan ribu yang nggak aktif akan kena penutupan atau blokiran gitu ya. Nah, saya berpikir wah ngecek dong ya, ngecek tentang rekening saya yang ada di bank. Saya ingat tuh ada rekening saya di bank yang sudah kurang lebih 6 bulan ya, itu nggak melakukan transaksi karena memang rekening itu saya khususkan untuk keadaan darurat jika ada kepentingan keluarga ya, atau anak sekolah atau apa gitu ya, itu baru saya ambil. Kalau enggak ya saya biarin aja gitu ya. Nah, ternyata tahu-tahu saya cek, wah rekeningnya dorman ya, atau diblokir oleh bank. Saya langsung agak shock sedikit ya, kenapa abang memblokir rekening saya gitu. Akhirnya saya datengin kantor bank dan saya bertanya kepada CS ya, customer service, kenapa kok rekening saya kena dorman. Saya tanya apakah ini kebijakan PPATK yang baru saja viral ini. Enggak, kalau yang dilakukan oleh bank plat merah ini yang saya nabung ini ya teman-teman, itu katanya kebijakan bank ya, sudah 6 bulan setiap rekening yang sudah 6 bulan nggak aktif, nggak melakukan transaksi, itu akan diblokir oleh pihak bank. Nah, saya nanya baik-baik, ingin penjelasannya gimana cara membukanya. Ternyata dijelaskan oleh CS, gampang Pak membukanya, hanya bawa KTP, bawa ATM, bawa buku, udah datang ke CS minta dibuka ya. Ternyata benar, saya buka ya, rekening saya bisa lagi. Tapi saya nggak mau bahas masalah itunya teman-teman, saya mau bahas masalah efeknya ya. Jadi karena saya sudah sampai tingkat berpikirnya pakai rasa ya, saya itu selalu membawakan video-video saya itu saya hubungkan dengan rasa ya teman-teman. Karena kalau bahas yang lain-lain itu bahas masalah terlalu bisnis, terlalu duniawi ya, saya sudah males bahas-bahas seperti itu ya, udah lewat waktunya. Saya mau bahas sesuatu pasti saya hubungkan dengan rasa. Saya menyoroti di Indonesia ini kan ada golongan-golongan ekonomi ya, ada golongan ekonomi bawah, menengah, dan atas ya. Nah, saya ini golongan bawah teman-teman ya, ekonomi golongan bawah yang kebetulan hari ini saya nggak terlalu aktif menggunakan rekening bank ya. Jadi kalau dulu masih muda mungkin saya aktif sekali ya pakai rekening bank ya, tapi hari ini saya itu memang masuk dalam golongan orang-orang bawah, sehingga saya nggak aktif lah transaksi, karena bisnis juga sudah enggak ya, transaksinya nggak banyak ya, transaksinya cuma nabung ya, kalau ada kebutuhan ya saya ambil buat kebutuhan keluarga. Sehingga ceritanya rekening yang di bank plat merah ini itu tadi karena 6 bulan saya nggak ada kepentingan darurat, saya nggak ambil tuh, kena blok. Nah, bagi saya yang setiap harinya itu sibuk ya, sibuk dalam arti nggak berhubungan dengan perkantoran, banking, ya, masuk bank dan sebagainya, dan nggak ngecekin bank, saya pikir tiba-tiba di blok itu kan mengganggu sekali ya. Pertama mengganggu pekerjaan ya,
kedua buang-buang waktu, energi, saya harus datang ke kantor, ya, terus saya harus menghadap ke customer service, dan prosedurnya seperti membuka rekening baru. Kan buang waktu ya teman-teman. Nah ini yang kalau menurut saya itu merugikan deposan atau merugikan konsumen. Makanya ini banyak dikritik kan oleh YLKI ya. Terus kalau merasa bank, pasti bank dan PPATK pasti dia nggak merasa merugikan ya. Emang dia ya regulator ya, mencari kebijakan-kebijakan. Tapi kebijakan itu ya harus dipikirkan benar nih. Harus benar-benar TV, jangan random, jangan semaunya sendiri. Orang yang nggak ngerti apa-apa gara-gara rekeningnya nggak aktif karena alasan tertentu, karena dia mungkin belum butuh ngambil uang atau belum butuh setor uang ya, tiba-tiba rekeningnya ditutup. Coba bayangin kalau orang itu males ke bank, kan banyak orang yang males ke bank teman-teman ya. Saya tahu persis teman-teman masalah sosial masyarakat Indonesia ya. Kalau itu petani coba ke bank kadang-kadang males teman-teman ya, males walaupun dia punya uang, males ya, karena ribet kan. Di bank itu ada yang memandang ribet, ngurusin uang sendiri kok ribet gitu. Jadi uang ngurus duit-duit sendiri gitu ya, uang-uang sendiri, nabung uang sendiri, kok ribet gitu. Ya, kadang-kadang males ribet ya. Orang-orang yang awam, orang-orang yang lugu-lugu, orang-orang yang nggak berpikir tentang sesuatu yang jelimet, dia males teman-teman kadang-kadang. Nah, tiba-tiba sekali bikin rekening nggak aktif, diblokir sama bank gara-gara alasannya aturannya dorman itu 6 bulan nggak aktif, ulang 3-6 bulan nggak aktif, mungkin langsung diblokir. Itu kan merugikan orang lain itu teman-teman ya, membuat orang lain repot. Alasannya demi keamanan, ya demi keamanan, tapi kan harus ada konfirmasi dulu ya, informasi ya, atau sebulan sebelum pemblokiran dikasih dulu melalui chat atau melalui email ya kan, rekening Anda sudah 5 bulan pokoknya, sebulan lagi akan diblokir karena tidak ada transaksi, nggak ada in out atau apa gitu ya. Harusnya ada pemberitahuan supaya pemilik rekening itu melakukan transaksi ya, atau menarik atau menabung atau apa ya. Kalau ini nggak ada pemberitahuan, tahu-tahu rekening diblokir, ini kan merugikan orang lain yang punya uang ya. Orang yang punya uang ya, yang nabung ke bank, ke sebuah bank, malah dirugikan. Memang konsumen itu atau nasabah itu pihak yang lemah teman-teman dalam hal ini ya. Apapun yang terjadi dengan bank, konsumen itu pihak yang lemah. Itu teman-teman ya. Jadi yang dirugikan ya konsumen ujung-ujungnya. Ini harus ditinjau ulang ya Presiden. Saya nggak pernah mengkritik pemerintah ya, tapi kali ini saya agak mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh struktural pemerintah, PPATK dan bank-bank BUMN ini atau bank merah yang saya nyimpen itu ya. Itu menurut saya bukan merugikan saya saja, merugikan banyak orang, berjuta-juta orang. Walaupun ada yang pro ya, tapi saya di pihak yang agak-agak kontra karena saya pihak yang berpikirnya pakai rasa. Gimana kalau orang itu orang udah sepuh, yang memiliki rekening itu udah sepuh dan dia malas ke bank, tenaganya udah nggak kuat, ya dia hanya butuh saja kalau dia butuh kepentingannya selama 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan dia nggak ada kepentingan sehingga banknya nggak diambil duitnya, tahu-tahu diblokir. Itu kan merepotkan orang lain ya. Ya semoga ini jadi perhatian ya. Saya yakin yang setuju dengan pendapat saya banyak nih teman-teman ya. Banyak orang yang dirugikan, orang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu rekeningnya diblokir ya, jadi repot, buka lagi dan prosedurnya seperti buka rekening baru teman-teman ya. Jadi tanya ini, tanya itu, ngeprint ini, ngeprint itu ya. Ini kan kayak buka rekening baru, datang ke bank, itu yang bikin males, buang waktu ya. Jadi ini menurut sudut pandang pemerintah, PPATK atau pihak bank mungkin bagus ya, berarti untuk mencegah penyalahgunaan, tapi di sisi lain juga ada orang yang privasinya terganggu. Saya anak santai, tahu-tahu harus buka blokiran ke bank, buang waktu dan sebagainya kan. Rekening-rekening saya tahu-tahu diblokir kan. Ada pendapat yang seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi perhatian ya kalau bagi pembuat keputusan ya. Gimana supaya nggak merugikan rakyat ya, khususnya rakyat yang bawah nih ya, yang waktunya habis buat cari nafkah ya, ngurusi rekening nggak ada masalah, diblokir, akhirnya datang lagi, buang waktu lagi dan biaya. Terima kasih teman-teman sudah nonton ya. Sampai jumpa.